cerita lain yang horor, ada sebenarnya banyak sih. Bentar, sebelumnya Andrew mau ceritain sebagai apa? Boleh banget. Perkenalkan, nama saya Andrew Barat. Saya di sini berperan sebagai Rian di film Penggantung. Nah, cerita horor saya. Waduh, where to start ya? Mungkin yang sebenarnya ini nggak cerita horor, cuman mungkin cerita spiritual. Mungkin Cerita? spiritual. Wah, sus. Nah, sebenarnya pas kita syuting. Lagi pakai bus nih kayaknya. Orang Bali. Nah, sebenarnya pas kita lagi syuting itu ada power, ya kan, ada yang ngejagain kita. Karena kebanyakan lokasi-lokasi yang kita syuting itu belum pernah ada syutingan di sana. Jadi ada tuh satu kejadian pas kita lagi syuting di pantai, lagi di atas pantai, dan entah kenapa kan saya orangnya agak sensitif ya, dengan hal-hal ini. Jadi saya ngerasain ada sesuatu. Kita lagi di base camp, kita lagi ngobrol baik, tapi entah kenapa aku terfokus banget sama pohon satu ini. Aku nggak tahu kenapa, ya kan? Ya, pas sebelum mau take ada orang cerita yang sebenarnya ada seminggu sebelum kita syuting di sana ada orang yang meninggal. Dan itu serius. Iya. Unfortunately, memang terjadi. Benar banget. Dan prayers out to the family. Cuman emang kita semua cast, bahkan juga kru takut langsung banget. Dan tiba-tiba hujan deras banget hujannya. Dan di saat itu entah kenapa aku coba aja, pengen jadi tawa sekaligus. Ini seneng ya, ada sopran anak muda sopran nih, seru nih, seru juga. Cuman karena emang waktu lagi mepet banget. Dan saya juga ini udah hampir jam 1. Ya saya berdoa aja mungkin kayak saya minta pengajaran, saya minta mungkin hujannya pergi untuk sementara biar kita bisa take. Dan mungkin 5 menit setelah saya berdoa emang hujannya pindah. Iya. Dan itu yang bikin kayak wow. Ya, power of Tuhan. Ya benar-benar gue benar-benar kayak, damn kok bisa ya? Iya. Jadi gue benar-benar kayak yang para Jawa benar-benar sakral banget. Iya. Dan kita setiap kali kita mau injek tanah itu kita harus ngomong permisi. Iya. Selalu respect sama leluhur, selalu respect sama tempat-tempat yang pertama kali kita kunjungi. Betul. Jadi ya. Wow. Cerita horor / spiritual. Oke, boleh tepuk tangan untuk Andrew dan juga pasti teman-teman. Selanjutnya yang cantik-cantik untuk Anissa dan juga Nadia. Halo. Biasa. Usia kita kayak jauh ya terpautnya. Nadia sama Anissa sebelumnya sudah pernah ke daerah Gunung Kidul belum? Aku belum pernah, pertama kali kemarin. Aku juga itu pertama kali sih ke Gunung Kidul. Expect nggak bakal seindah itu gitu atau apa, gimana pengalamannya itu? Pertama kali aku dengar Gunung Kidul itu kan aku search dulu, syutingnya di Gunung Kidul, terus aku search, cakep, tempatnya cakep, bagus banget. Terus karena kita syuting horor, jadi ya tadi bawanya ke tempat-tempat yang horor ya. Tapi ada juga tempat-tempat yang cakep ya, jadi horor dan cuma nggak cuma horor cakep. Kalau boleh ditambah juga berperan sebagai apa nih gitu? Oh ya, aku berperan sebagai Alana. Alana? Iya. Aku berperan sebagai Elsa, sahabatnya Frozen? Bukan. Ini Elsanya kerudungan deh. Ya mau alam kan kita nggak ada yang tahu ya. Sama alam. Sama Frozen. Oke, tapi ada yang menarik nggak? Is this your first horror movie atau? Iya, ini horror movie pertama aku. Oke. Ada pengalaman yang unexpected gitu? Ada dong, pasti pengalamannya lumayan banyak. Oh. Buat aku. Cuman nggak horor semua ya. Jadi yang horornya itu waktu itu aku lagi ada scene berdua sama Rian di kamar.
Wow. Gimana? Gimana? Oh, saya agak tersentak ya dengan berikut. Iya ya, apa tuh ya? Apa ya? Pemotongannya agak gitu. Saya sama Rian di kamar. Penggalan. Iya. Jadi itu kita take malam banget. Udah scene terakhir ya. Biasanya emang jam-jam 1, jam-jam 2. Terus itu beneran lama banget karena setiap kita take itu lampunya mati. Setiap kita take lampunya mati. Pas banget. Berapa kali kejadiannya? Lebih dari sekali? Berkali-kali. Iya, 7 take itu scene yang berat buat aku sama Rian. Jadi emang kesel juga, tapi kayak serem juga beneran kayak masalahnya setiap kita take. Iya. Jadi kalau misalkan nggak take itu lampu nggak mati, tapi kalau kita take itu lampu mati dan itu berkali-kali. Wah, itu pas kejadian itu pertama kali ya ngalamin berarti kejadian kayak gitu ya? Selama perjalanan karir? Iya. Kejadian yang tidak bisa dijelaskan ya? Tidak bisa dijelaskan, itu serem banget. Iya, adegannya kan harus nangis-nangis kan. Oh, aduh, sama Iya, lagi. sampai yang katanya udah habis tapi nggak aman. Awalnya nangisin karakter, lama-lama nangisin ini gak kelar-kelar scene-nya. Gara-gara lampu ya. Matanya sampai merah. Iya. Aduh, luar biasa. Itulah challenge-nya ya, luar biasa. Anissa mungkin? Kalau aku ada satu kejadian yang gak bakal aku lupa. Jadi aku tuh kan pas lagi adegan sama Alana yang Alananya lagi kesurupan. Dan itu kan aku lagi nahan Alananya. Padahal si Alana ini tuh gak ada dorong aku, gak ada, pokoknya gak ada kesenggol, gak ada apapun. Aku tuh ngerasa kayak ketarik terus aku jatuh. Dan itu syutingnya sempat ketunda bentar ya bunda. Karena bengkak banget, aku kira tuh patah karena sakitnya bener-bener sampai mati, rasanya kayak aduh sakit banget di sini. Karena sampai sekarang juga kadang suka masih ngilu-ngilu gitu karena emang sakit banget. Wah, itu. ngikut tuh. Ngikut. Amin, jangan. Ya karena kan aku nggak expect pas di playback juga sama Om Rama dia lihat kirain kan bulannya biasa ngajar doang apa gimana. Ya kan enggak, aku kayak bener-bener kayak ditarik. Serius? Aku langsung kayak ditarik gitu. Wah, Pak ini muncul nggak nanti di filmnya? Adegan ini? Enggak. Wah, ini bikin penasaran nih. Bener itu kejadian bukan karena didorong ya? Bukan bener-bener aku jatuh sendiri dan itu Wah. sakit banget bengkak dan aku sampai malam itu sempat demam karena kan sampai juga. Iya. Mungkin Itu radang. sih yang nggak pernah aku lupain dan itu sakit banget selama aku jatuh aku nggak pernah sesakit itu. Wah, luar biasa pengalamannya gokil. Boleh tepuk tangan untuk Michael. Ini pertama kali ke Gunung Kidul atau sebelumnya? Pertama kali sih buat ke Gunung Kidul, terus pertama kali juga buat ada project filmnya. Wow, langsung proyek pertama di Gunung Kidul. Langsung project pertama di Gunung Kidul dan Yang antah berantah, gak ada bayangan. Di hari pertama datang ke lokasi, gimana perasaan yang lihat lokasi yang begitu? hari pertama datang ke lokasi sih unexpected ya. Aku kira ya udahlah kita bikin set yang agak-agak nyeri. Ternyata kita datang ke tempat set yang emang udah serem. Jadi nggak usah diapa-apain udah serem itu. Iya. Makanya sampai diceritain ada ular jatuh segala macam memang gara-gara tempatnya agak creepy. Iya. Dan kita pun sampai bawa pawang gitu. Iya. Hampir setiap hari kita di pawangin sama satu orang ini. Dan sempat kejadian yang tadi Andrew ceritain yang dia lihat satu pohon segala macam itu pas-pasan di hari itu kita nggak ada pawang, terus dapat info juga kalau emang seminggu ke belakang ada orang yang gangguin diri. Iya. Waduh. Kalau tahu itu dari awal tambah serem ya, berarti ya. Iya. Lebih tambah mager ya. Yang pusing bunda, poleng-polengin. Mana pemain kagak datang-datang. Tapi kapok nggak main horor? Enggak sih, menantang, seru banget. Seru banget. Apalagi sama para cast, sama Mas Angkar, Mas Sopas, dan semuanya itu asik banget. Ini salah satu proyek terseru yang pernah aku jalanin. Wah, luar biasa. Yo, Michael, thank you Michael. Kita geser ke Kang Edi. Ini benang merah horor Indonesia. Luar biasa. Kang, main horor mah udah nggak gitu lah ya Kang. Apa yang membedakan Kang main di Bulu Gantung ini? Ya di sini ada Mas Angker. Betul lagi. Mau saya jawab dulu.
Ya, kalau buat saya main di film horor itu ya memang sudah kerjaan ya. Sebetulnya kalau ditanya pengen jadi tokoh apa kayak Dilan. Bisa. Dilan 18 bulan. Enggak, setiap main film horor ya saya berusaha menikmati dalam artian ya tokoh menghidupkan tokohnya, lalu bergaul dengan seringkali dengan adik-adik yang baru yang cakep dan lucu. Makasih Kak. Bukan saya. Ya, intinya setiap karakter di satu judul saya berusaha main sebaik-baiknya. Ada challenge nggak Kak di film Pulung Gantung ini karakter yang kami mainin? Ya challenge-nya sih pasti ada kan, karena di sini menjadi orang sana. Gunung Kidul. Wong Jawa. Wong Jawa. Sidik ya. Ya logat. Itu kan memang itu tantangan. Oke, luar biasa. Mungkin dari pasangan, saya balik lagi ke pasangan. Pertanyaannya jadi kayak, ini kan cerita Pulung Gantung orang udah banyak tahu gitu Pak ya. Apa yang membedain sehingga orang harus nonton dengan yang sudah ada di let's say internet gitu? Kenapa orang harus nonton film ini? Diangkat dari urban legend. Ibaratnya kisah di tanah Jawa itu banyak banget hal-hal mistis. Kemudian kita mengangkat di real location, lokasi yang sebenarnya itu dihandle sama Mbak Siska. She's a very good director. Kalau saya nggak salah tadi di hari pertama, hari kedua Mbak Siska udah agak ada kecelakaan kecil ya, tangannya terkores. Wah, hari pertama, hari kedua. Hari pertama malah. Bulan udah. Enggak, bulan hari pertama juga. Cek. Ya, jadi pertama udah pastikan ide. Ide ini kita harus cari yang benar-benar relate lah sama masyarakat kita. Pemilihan tempat kita mau jauh-jauh ke sana karena emang relate juga dan itu memang ada. Gitu. Kedua, full team ini yang luar biasa. Karena kan tadi salah satu saya pengen komen sih sebenarnya Pak Egi ini kenapa banyak kontraknya tanpa dialog pun orang udah tahu. Iya. Kalau ceweknya di Indonesia itu Susana, nah ini Susana versi cowok. Susanto. Ya, Susanya. Jadi kurang lebih komposisi semua oke, pemain oke, kita udah pasti kalau kita mau bikin film kan kita ada kekuatan cerita dulu. Betul. Nah ini Pulung Gantung memiliki satu kekuatan cerita di situ. Inti utamanya. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk mereka semua teman-teman media. Dan saya akan membuka sesi pertanyaan teman-teman media. 3 penanya, boleh? 1, 2. Mana? Oh udah siapin baik. Halo, selamat sore. Saya Ari dari Warta mau nanya buat Pak Sangker gitu. Ini kan film tentang Pulung Gantung kan banyak versinya, banyak juga yang angkat Pulung Gantung gitu. Mungkin bedanya Pulung Gantung yang produksi Pak Sangker dengan produksi dari rumah produksi yang sudah membuat film ini tuh apa sih Pak Sangker sampai akhirnya Pak Sangker tuh ngotot ini film harus diproduksi dan tayang di bioskop gitu. Terus pertanyaan yang kedua mungkin lebih kepada Kak Anissa dan Kak Nabila Sofia gitu. Ini untuk kalian ini baru pertama kali kan bertemu dalam satu produksi gitu, baik film atau sinetron, sampai akhirnya proses membangun chemistry kalian seperti apa gitu, susah nggak sih? Terakomodasi banyak pertanyaan, mungkin singkat-singkat aja ya. Oke, tadi kenapa ngotot bikin Pulung Gantung? Gini, setiap peristiwa itu banyak sudut pandangnya. Kita mulai dari sudut pandang mana, itu bisa diangkat gitu. Nah, saya melihat dari sudut pandang bahwa ini hal yang memang angka kematian bunuh dirinya udah lumayan tinggi dan udah banyak juga berita-berita yang saya melihat juga kurang mendapat
tanda kutip ya, kurang mendapat tanggapan juga bagaimana memberikan satu pencerahan ya, saya nggak bilang edukasi ya, pencerahan kepada masyarakat bahwa itu bukan solusi, makanya kita angkat ininya. Kalau saya lebih memberikan tekanan bahwa ada kejadian seperti ini, bagaimana menghadapinya. Dan di situ juga kita di situ kita ada semacam ustadz di situ yang juga akan sedikit memberikan kutipan-kutipan tentang kalau bunuh diri itu apa sih gitu. Kurang lebih seperti itulah. Ya bagus untuk menjadi bahan edukasi, bahan pelajaran buat penonton kita sebenarnya, akan memberikan mereka motivasi dan semangat hidup. Itu tadi pertanyaan satu. Tadi yang kedua apa? Kenapa di bulan Februari ya? Oke, di bulan Februari bukankah cinta itu horor juga ya Pak? Benar? Cinta itu horor juga ya? Setuju. Nah, berarti kita butuh horor di bulan Februari, bukan cuma Valentine. Oke? Maaf, oh ya, oke. Oke, selain saya kan mungkin Aceh ya, karena kita yang orang Jawanya. Nah, mereka anak-anak kota. Ya kalau nggak ada saya nggak ada film ini. Kan saya ingin mereka datang. Jadi terlibat sebuah permasalahan. Karena saya orang asli sana dalam cerita ini. Ada belajar sama siapa mungkin Pak? Belajarnya dari pengalaman, terus coba ngobrol sama orang sana. Karena kan Jawa juga ada Komenggil, ada yang ada perbedaannya. Dan alhamdulillahnya pendek-pendek gitu. Dialognya pendek-pendek. Oke, udah cukup semua. Oke, jadi buat chemistry aku sama Elsa, kita gak butuh banyak waktu kok untuk dekat. Malah kita cepet banget dekatnya. Dan senang sih aku dipertemuin sama Bulan karena ternyata kita senyambung gitu ya. Sampai sekarang kita suka sekolah bareng, sebentar juga. Cuman awalnya itu gara-gara ke PIM. Iya, gara-gara ke PIM berempat ya kita. Aku main sama Emre, terus main game chemistry. Yes. Dari situ sih jadi dekat banget. Dan aku juga dekatnya kan cuma sama Anissa doang, sama Eko, sama Andrew, bahkan Tong Paci, kata ada semuanya. Dekat semuanya. Ada yang paling dekat nggak? Ada yang paling dekat di sini? Ada nggak ya? Terima kasih. Ada yang masih dekat tapi udah males nggak? Terus pancing terus. Oke, mungkin tadi ada pertanyaan kayak riset, soal riset. Ada sempat riset nggak dari teman-teman pemain tentang pelungan lo? Untuk saya sih benar-benar parah lah kalau tentang kitab karakter dan sebagainya. Saya itu suka bikin scrapbook tentang karakter aku. Di dalam buku ini banyak karakter-karakter yang memainkan, dan salah satunya itu adalah penggantung. Ini walaupun udah rusak banget, ini saya research banyak tentang karakternya. Dan karakter Rian ini sebenarnya kan Islam. Saya non-Is. Jadi emang ya saya belajar ayat kursi, Al-Quran, karena membaca juga. Jadi emang saya pokoknya research parah. Wow. Saya emang benar-benar ya pengen kasih yang terbaik untuk film ini. Makanya saya ini berapa lembar ya? Oh oke. 5 lembar. 5 lembar full dengan tulisan-tulisan aku tentang karakter aku. Dan mungkin part aku yang aku paling suka itu saya suka bikin playlist untuk karakter aku. Dan salah satunya untuk Rian ini ada lagu Time in a Bottle, Jim Croce, Biru Biru, Kunto Aji, Washing Machine, Litsky. NDX apa ada mas? NDX? Waduh, itu kan ada berapa? Game Zil ke Polri.
Tapi segitunya ya Andrew ya, buat totalitas deliver karakternya segitu effortnya ya. Iya, karena emang ya itu metode saya. Iya, iya. Dan saya benar-benar harus ya kalau saya mau mainkan peran, saya harus begini. Jadi emang untuk bikin aku juga nyaman dengan Iya. karakter itu. Iya. Dan ini juga banyak nih lagu Saujana untuk Bapak, Brothers dari Kanye West untuk band Michael. Oh. Ada juga lagu cinta untuk dunia. Untuk siapa? Untuk Wulan. Iya. Iya. Masih jadi dunia nggak? Masih jadi dunia nggak? Hah? Next question yuk. Skip aja dikit. Tapi Andrew, on a scale 1 to 10,